بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأكوان والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد ملك الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على ألمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صره الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر
syaitanir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi tsabbitna 'ala al-haqqi wal huda. Wa ya Rabbi albirna 'ala khairin millati wa 'amma usulan wa furu'an bi rahmati wa ahlan wa ashaban wa kulla qarabati. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ihtida'an bih wa ihtida'an bih wa ittiba'a wa mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah memilih kita untuk duduk berkumpul bersama di dalam majelis ta'lim, di dalam perkumpulan yang mempelajari ilmu-ilmu yang semoga dengan ilmu tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ilmu tersebut kita semakin dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilmu tersebut semakin pula bertambah rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Kemudian insyaallah akan kita baca setiap 2 minggu sekali sebagai penyelang daripada Ustadzuna Syukri bin Syahar pada guru kita Ustaz Syukri. Insyaallah yang akan Al-Fadhil baca adalah kitab Al-Adhkar Nawawi, kitab Adhkar. Kemarin sebenarnya pengen buka kitab Khasais Umatil Muhammadiyah, cuman kitabnya saya cari nggak ada yang jualnya, belum ada lagi. Kemudian insyaallah juga kita buka juga kitab Adhkar, karena kalau kitab Adhkar ini saya pernah belajar, jadi ketika diajarkan lagi ada sanad untuk mempelajarinya. Dan juga di sini kitab Adhkar ini jamak daripada zikir. Zikir jamaknya adhkar, berarti adhkar artinya zikir. Sampai dikatakan orang-orang Hadramaut mengatakan birdar wasyril adhkar, jual rumah beli kitab adhkar. Dalam artian kalau nggak punya uang untuk beli kitab adhkar, jual rumah inti beli kitab adhkar. Lima fili karena di dalamnya banyak sekali cahaya-cahaya yang bisa inti dapatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di sini insyaallah bakal ada zikir-zikir diajarkan bagaimana setiap kita berdiri, kita duduk, kita berkendaraan dan lain sebagainya, ada zikir-zikirnya kan. Jadi dalam setiap hubungan kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu ada hubungan kontak kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seperti diajarkan, kita kenal ketika kita nak makan, kita baca Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, kita diingatkan oleh Rasul untuk kita baca doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah fi ma razaqtana, apa-apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Di akhir Rasul mengatakan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Dalam kita nak makan, kita diajar oleh Nabi untuk meminta perlindungan daripada api neraka. Padahal ketika itu untuk ketika kita makan. Jadi dalam setiap apa yang kita lakukan, kita diajarkan oleh Nabi, dididik oleh Nabi dengan adab beliau untuk supaya selalu memiliki kontak dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Semoga supaya selalu mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah. Kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, innaka ghafurur rahim. Tapi insyaallah yang bakal dijelaskan di dalam kitab Adhkar ini semua zikir-zikir dan juga tentang fadail amal, tentang fadilah amal. Nanti disebutkan fadilah keistimewaan disebutkan. Tidak jauh berbeda isinya insyaallah sama khasais. Ya. Kemudian juga di dalam kitab Adhkar ini dijelaskan hadis-hadisnya. Jelas. Di sini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada juga sebagian daripada zikir-zikir yang diambil dari hadis dhaif, tapi itu sedikit.
diambil dari hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang lemah tapi sangat sedikit. Nah, kemudian dijelaskan kelemahan ini kenapa. Jadi dijelaskan dengan sangat jelas oleh Imam Nawawi. Insyaallah kita akan mulai membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung kita termasuk orang-orang yang mudzakirin, termasuk orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan apa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disinggung oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab awal beliau menyatakan menulis Al-Qur'an firman Allah fadkuruni maka ingatlah aku kata Allah dalam Al-Qur'an. Dalam satu ayat dalam Al-Qur'an menyatakan fadkuruni ingat aku. Zikir bisa dikatakan ingat, bisa dikatakan juga menyebut. Fadkuruni maka ingatlah kalian kepadaku. Fadkuruni maka sebutlah namaku. Maka sebutlah kalian akan namaku. Adkurkum maka niscaya aku akan ingat sama kalian. Kalian sebut namaku maka niscaya aku akan menyebut nama kalian. Ini ulama mengatakan, kebanyakan daripada ulama nahwiyin mengatakan kalau misalkan ada fi'il amar kemudian setelahnya itu langsung disambung dengan fi'il mudhari, maka ini bermakna syarat jawab, maka menjadi jawab daripada fi'il amar tersebut. Fadkuruni, ingat aku, maka ini jawab daripada udkur, ingatlah aku. Nah ini jawabannya daripada ingatlah aku, jawaban dari Allah. Adkurkum maka aku akan ingat kepada kalian. Bahkan ini kalau secara nahwu kalau dibaca adkurkum jadi doa. Cuman kalau karena Allah SWT menyatakan dibacanya adkurkum jadi jazm. Kalau jazm berarti kepastian dari Allah SWT. Kalian ingat sama aku pasti ingat sama kalian. Jadi bukan sekadar niscaya tapi pasti dari Allah SWT. Ini secara nahwu seperti itu. Adkurkum jazm dipastikan oleh Allah SWT. Kalau kalian ingat sama aku pasti ingat sama kalian. Diingat oleh Allah SWT. Ketika Allah sudah ingat, kemudian timbullah Allah cinta kepada orang tersebut, maka Allah panggil Jibril. Idza habba fulanan fanada Jibril, maka Allah panggil Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan bin fulan, maka cintai dia juga wahai Jibril. Maka fa yuhibbu Jibril pun mencintai orang tersebut, fulan bin fulan, namanya dan nama orang tuanya disebut. Kemudian Jibril pun turun ke ahli sama dan menyatakan, ya ahli sama, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah cinta sama fulan bin fulan, maka cintailah kalian dirinya. Cintailah dirinya oleh kalian. Maka fayuhibbuhu ahli sama, seluruh penduduk langit cinta sama orang ini tadi. Ketika orang-orang penduduk langit, para malaikat yang berada di langit sudah cinta sama orang ini, sama fulan bin fulan, maka diletakkanlah gabul di permukaan bumi. Doanya dikabulkan orang ini tadi. Bahkan orang yang dekat sama dia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan kabul di permukaan bumi dengan sebab ini orang. Makanya tidak heran kalau kita melihat berapa banyak misalkan satu daerah ditinggali sama seorang yang ingat sama Allah, ditinggali oleh orang yang dekat sama Allah, ditinggali oleh orang wali min auliyaillah, maka tempat tersebut menjadi wali. Dan tempat tersebut diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut menjadi tempat diterimanya doa-doa orang yang berada di sekitarnya disebabkan satu orang ini yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku kata Allah, maka pasti aku akan ingat sama kalian. Allah tidak akan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti aku akan ingat sama kalian. Kalian sebut namaku pasti sebut nama kalian di hadapan para malaikat. Kalau kalian sebut namaku dalam kesendirian, maka aku sebut kalian dalam kesendirian, kata Allah dalam hadits qudsi. Idza dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau kalian sebut namaku dalam keadaan sendiri, masing-masing kalian sendiri, kalian sebut zikir, sebut subhanallah, la ilaha illallah. Yang lain daripada zikir, kalian sebut namaku, kalian zikir kepadaku dalam keadaan sendiri, maka aku menyebut kalian dalam keadaan sendiri. Kalau kalian sebut nama aku, kalau kalian berzikir kepada dalam keadaan beramai-ramai, sebagaimana kita menyebut salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dengan ya Rabbi bil Mustafa, kita minta sama Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah wahai Tuhan kami bil Mustafa, dengan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atau bil Mustafa, sebab Nabi Muhammad SAW bandar maka sidar sampaikanlah hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, waghfir dan ampuni lana bagi kami ma madha, dosa-dosa yang telah lewat dari kami. Kita minta dosa kita yang dari dulu sampai sekarang ini kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malam minggunya kita minta seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita sebagaimana yang dilahirkan dari kedua orang tua kita. Kemudian kalau kalian sebut nama aku, kalau kalian berzikir kepadaku dalam keadaan ramai, beramai-ramai, berbareng-barengan, maka aku akan menyebut nama kalian di hadapan ramai, di hadapan para malaikat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perkumpulan yang lebih banyak dari kalian dan perkumpulan yang lebih bagus dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, sebut namaku, ingat sama aku, maka pasti aku akan ingat sama kalian, pasti aku akan sebut nama kalian. Fulan bin fulan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washkuru dan bersyukurlah kepadaku, washkuruli dan bersyukurlah kepadaku. Syukur ini kalau kita maknakan syukur ini bisa ada secara lugah, ada secara bahasa, dan juga ada secara urf, ada secara urfan. Kalau secara bahasa syukur itu adalah fi'lun yanbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal 'amil aw ghairihi. Suatu perbuatan yang timbul untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sang pemberi nikmat, baik nikmat yang diberikan kepada orang yang bersyukur ataupun kepada orang lain. Ini secara bahasa. Suatu perbuatan, misalkan contoh, orang syukur, senang dia kalau dia nak ngantar, dia ada walimah, diundang orang lain, diundang buka selamatan, itu bersyukur, tapi baru secara bahasa. Syukuran, kalau kita sudah nyebutnya syukuran, itu baru secara bahasa. Kemudian dia syukur punya anak, kemudian dia pengen tasmiyah, memberikan nama sunnah ini, kemudian dia undang orang lain karena dia bersyukur, senang, diundang orang lain karena rasa gembiranya tadi dikasih orang makan, dia it'amut ta'am, dilakukan sunnah Nabi, itu syukur secara bahasa. Suatu perbuatan yang timbul untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bersyukur sama Allah, dia ucap alhamdulillah, sebanyak-banyaknya dia ucap sama dia alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Atau dia bersedekah dengan sebab rasa senangnya tadi, itu bersyukur secara bahasa. Baik nikmat tersebut dapat di dirinya atau di orang lain. Orang lain yang dapat nikmat, dia yang mengadakan syukuran. Itu juga disebut dengan syukur secara bahasa. Orang lain yang dapat nikmat, orang lain dapat punya anak, dia bersyukur, dia bersedekah, atau dia ucap alhamdulillah. Orang lain yang punya anak, kita ucap, oh sudah punya, sudah lahir, alhamdulillah. Kita ucap alhamdulillah, kita bersyukur secara bahasa. Padahal nikmat tersebut kepada orang lain, itu juga syukur, tapi baru secara bahasa. Tapi sudah bagus orang kalau mau bersyukur, maka bersyukurlah demi secara bahasa dan juga secara urf atau secara syariat, secara syariat. Apa yang syukur secara syariat? Secara syariat syukur adalah syarful abdi bima an'amallahu bihi fima khuliqa li ajlihi, adalah tasarrufnya seorang hamba, penyalurannya seorang hamba akan apa-apa nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, kepada sebagaimana nikmat tersebut seharusnya digunakan. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat maka apa maksud tujuan Allah ciptakan nikmat mata tersebut? Allah ciptakan nikmat penglihatan, apa tujuannya Allah ciptakan? Tidak lain untuk memandang orang tua dengan pandangan yang penuh dengan rahmah, pandangan kasih sayang, melihat para ulama dengan pandangan keimanan, melihat orang yang lebih tua dengan pandangan yang menghormati, melihat orang yang lebih muda dengan pandangan yang menyayangi, melihat sesama muslim dengan pandangan mengasihi. Ini mata digunakan sebagaimana Allah ciptakan sebagai tujuannya. Kalau nggak digunakan untuk hal tersebut, berarti orang ini nggak bersyukur karena tidak menggunakan mata sebagaimana mestinya. Jadi syukur secara syariat itu lebih berat daripada syukur secara bahasa. Kalau syukur secara syariat itu apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, gunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana Allah buat ciptaan nikmat tersebut. Allah ciptakan, Allah punya tujuan dalam penciptaan tersebut. Misalkan punya dapat nikmat, misalkan kelahiran seorang anak, maka kita syukur. Cara mensyukuri, kalau secara bahasa kita adakan walimah dan lain sebagainya, kita sedekah,
kita timbangan rambut itu sedekah dengan perak atau dengan seharga perak, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun syukur secara bahasa, secara syariat. Syukur untuk memiliki seorang anak, diberikan anugerah dari Allah SWT seorang anak dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Itu syukur secara syariat. Dengan cara mengajarkan mereka, mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Rasulullah SAW, mengajari mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mereka di dunia dan di akhirat. Itulah yang disebut dengan syukur secara syariat. Menikah, zuat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut. Ketika sudah zuat, beribadah berbarengan bersama istri. Dengan nikmat tersebut, bagaimana caranya meningkatkan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur secara syariat. Dapat nikmat, misalkan hari ini dapat rezeki yang lebih, maka caranya adalah bagaimana mentasarrufkan ini uang dengan jalan yang sebagaimana mestinya. Apa? Di dalam duit ini bukan hak anak galau, tapi ada hak anak yatim, ada hak miskin, ada hak orang lain. Maka di sini kita infakkan untuk yang lain. Ini syukur secara syariat. Allah nyatakan washkuruli, maka bersyukurlah kalian kepadaku. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang sangat bersyukur. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Syakur secara syakur ini bermakna mubalaghah. Mubalaghah itu bukan syukur sekali-sekali, tapi syakur itu adalah orang yang banyak bersyukur. Allah katakan sedikit hambaku yang banyak bersyukur ini sedikit. Kalau bersyukur sekali-sekali mungkin masih banyak. Sesekali dia bersyukur, sesekali dia bersyukur. Dapat nikmat, kalau dapat nikmat besar yang memang terasa, bersyukur dia. Dapat faedah besar dalam jualannya, dalam perdagangan dan dalam bisnisnya, bersyukur dia bisa. Tapi kalau nikmat-nikmat yang kecil, nikmat di mana dia bisa menghirup nafas, kemudian keluar nafas di situ, setiap nafas yang keluar tidak bakal bisa balik lagi. Maka nilai nafas lebih mahal dari mutiara. Mungkin sebagiannya lupa, sebagian daripada orang lupa kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nyatakan sedikit dari hamba-hamba ini yang sangat bersyukur, yang banyak bersyukur sedikit. Kalau sesekali mungkin masih banyak, tapi kalau banyak bersyukur, ini sedikit dari hamba-hamba kata Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita termasuk orang hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Dalam setiap hal kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara nikmat yang Allah telah berikan ini kita gunakan sebagaimana penciptaannya, sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan di dalam penciptaannya. Inilah kita buat dari setiap sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan cara melakukannya dengan benar. Harta yang kita dapatkan jalankan dengan benar, jangan sampai ini harta didapat dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, atau mengeluarkannya dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tanda daripada bersyukur secara syariat, secara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalian kepadaku wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Janganlah kalian mengkufuri akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah nyatakan dalam firman-Nya bahwasanya apabila kalian bersyukur la azidannakum. La harfu taukid. Allah tekankan la pasti. Azida, kemudian di akhir ada nun, la azidanna. Nun taukid, lebih menekankan lagi. Ada dua taukid di dalamnya, ada dua penekanan bahwasanya pasti dan pasti. Allah pasti tambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu kalau kau bersyukur sama Allah. Pasti. Saya saling menjinan, kalau tidak percaya nikmat yang telah diberikan ini pasti ditambah oleh Allah. Kalau misalkan anak mati kencing kau bukan anak. Saya saling menjinan. Pasti dengan dua taukid, dengan dua penekanan, dengan dua kepastian Allah berikan. Satu la, satu nun yang dikasih tasydid. La azidanna. Nah, nun yang pakai tasydidnya itu penekanan juga. Taukid sebutnya. La azidannakum. Pasti aku akan tambahkan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Salah satunya adalah Allah tambahkan di mana kita merasakan nikmat tersebut. Allah tambahkan rasa nikmat dalam kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Contoh, misalkan Allah telah berikan kepada kita punya motor. Salah satu nikmat dari Allah
motor kita punya. Kalau kita syukuri nikmat motor yang kita dapat ini, kita naik motor itu nikmat rasanya. Nak nyiwak motor yang lebih mahal dari punya kita tak katik rasa ada ini. Tak katik rasa, wah, ana sudah lemah dengan ini, ana bersyukur. Langsung nikmat kita punya. Naik motor ini tadi, walaupun ada yang lebih mahal, jauh lebih bagus dari motor kita lewat, biasa baik. Tapi kalau tidak bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan, tidak bersyukur dengan nikmat motor yang biasa baik ini, dan tidak mensyukuri nikmat tersebut, lewat motor yang lebih bagus, mulai hasad. Motor yang lebih bagus lagi, mulai hasad. Nah ini kalau tidak bersyukur. Makanya dalam setiap kita mensyukur nikmat yang telah Allah berikan sama kita, Allah tambahkan rasa menikmati. Rasa menikmati hal tersebut, rasa menikmati dalam kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sama kita. Semakin nikmat kita rasakan. Tidak ada hasad sama yang kita punya orang lain. Itu kalau kita syukuri nikmat tersebut. Kalau tidak kita syukuri, mulai itu berhasad dan lain sebagainya. Maka karena itu janganlah kalian kufur, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kata Allah, memang kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Akan tetapi kalau kalian berkufur, kalau kalian mengkufuri nikmatku, kalian gak mensyukuri, kalian kufuri, kalian gunakan sebagaimana bukan tujuannya. Seharusnya digunakan kepada hal yang baik, kalian lakukan dengan kebalikannya. Tanda orang gak bersyukur, tanda orang kufur nikmat. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat-sangatlah pedih, kata Allah SWT. La itu pasti, syadid itu wazan fa'il mubalaghah, itu sangat-sangat pedih. Bukan cuma pedih, tapi sangat pedih, kata Allah SWT. Yang tidak bakal bisa kalian bayangkan itu ada. Walhamdulillah min dzalik. Kufur nikmat seperti Allah berikan nikmat hidup guna untuk hidupnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah sama Allah, untuk menyembah Allah. Bahkan ketika kita dianugerahi oleh Allah SWT anak, kita dianugerahi anak, maka tidak lain niat kita adalah supaya ketika kalau kita menikah masih ada orang-orang yang menyembah Allah SWT, masih ada orang-orang yang beribadah sama Allah. Tujuan kita punya seperti itu. Maka orang yang tidak menggunakan hidupnya untuk beribadah, maka orang ini telah kufur kepada nikmat Allah SWT. Seperti itu. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak syukuri, maka itu berarti kan kufur kepada nikmat tersebut. Kalau janjikan, inna adzab lasyadid, sungguh bahwasanya azabku teramat pedih, kata Allah SWT. Semoga Allah jaga kita semua daripada kufur nikmat. Allah tolong kita termasuk orang yang banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna syakirin. Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan orang-orang yang banyak bersyukur kepada. Kemudian Al-Imam Nawawi juga di dalam kitab beliau setelah memulai dengan diawali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilanjutkan pula dengan firman Allah yang lain, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai pula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam setiap kitab, dalam setiap yang kitab yang dikarang oleh para ulama, kalau kita melihat banyak, selalu bahkan di antara karangan mereka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka awali ini dengan Bismillah? Kenapa mereka awali kitab mereka dengan Bismillah? Maka di sini dinyatakan oleh ulama ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa para ulama memulai kitab mereka dengan bacaan Bismillah. Yang pertama adalah iktidaan kitabillah, mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang mengatakan Bismillah termasuk ayat Fatihah atau bukan ayatul Fatihah. Seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya Al-Fatihah termasuk daripada ayat Fatihah, Bismillah. Kemudian Imam Malik menyatakan Bismillah bukan ayat Fatihah, tapi tetap setiap awal surat sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mulai kitab Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Nah, diawali dengan Bismillah. Inilah alasan pertama para ulama mengarang kitab mereka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua alasannya adalah iktidaan sunnati Rasulillah SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Rasul SAW bersabda di dalam hadis, Gak Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa adqa', wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajdam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, kata Rasul, kullu amrin, setiap perkara,
tiap-tiap perkara di balik yang bagus, yang baik menurut kacamata syariat. Yang baik menurut kacamata syariat, la yubda'u fi bismillah. Kalau dia tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus. Terputus apa maksudnya? Terputus ini aqta diibaratkan seseorang manusia yang terpotong kaki atau tangan. Wong kalau misalkan ada wong tangannya terputus, maka kalau kita melihat orang, oh ini wong tidak sempurna. Nah begitu pula dengan setiap perkara yang bagus menurut syariat, tapi kalau kita tidak awali dengan bismillah, maka seperti anggota badan yang tidak sempurna. Bacaan tersebut atau perbuatan tersebut juga tidak sempurna. Kemudian riwayat yang lain mengatakan, kullu amrin dzibal la yadhu fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dan riwayat lain fahuwa abtar. Abtar itu adalah hewan yang terpotong ekornya. Misalkan contoh kucing, buntutnya itu terpotong, maka kita nengoknya pasti, oh ini ada cacat ini kucing, ada kekurangan. Mestinya kucing ini punya buntut, tidak punya buntut, ada kekurangan ini. Nah maka begitu pun dengan setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ada cacat, ada kekurangan. Tapi dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan fahuwa ajdam. Ajdam adalah orang yang memiliki penyakit kolera. Penyakit kolera itu penyakit pertama kulit itu memerah, kemudian setelah lama dia mau menghitam. Setelah menghitam sedikit demi sedikit ini jatuh lagi. Itu kolera. Nah, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim seperti orang yang terkena penyakit kolera, yang ini berpenyakit. Amalannya berpenyakit. Apa maksud semuanya? Maksud semuanya adalah galilul barakah, sedikit berkahnya. Jadi kalau ada perbuatan yang bagus menurut kacamata syariat, tapi kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sedikit keberkahannya. Maka kalau misalnya ada kitab tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, kata ulama, maka kitab itu sedikit berkah. Maka kita lihat karangan-karangan para ulama kita yang biasa kita kenal, yang sudah kita kenal, mereka mengawali kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, bahkan kitab mereka di mana-mana dibaca. Ini kita perhatikan di mana-mana dibaca. Kita mendengar kitab apa lagi? Safinatun Najah, Safinatun Najah kitab dasar, ini di mana-mana dipelajari, masuk di setiap kalangan bahkan. Setiap orang yang mempelajari Imam Syafi'i mempelajari kitab Safinatun Najah. Ya udah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua alasan. Pertama mengikuti kitab Allah Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagus bagi kita kalau kita memulai setiap perbuatan awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita mendengar seperti orang tua kita dulu mengatakan, kalau kita minta misalnya kayak ini, bah, anak pengen macam ini, bah, anak pengen mantu, bah, pengen macam ini, bismillah. Nah, bismillah. Orang tua kita ngomong bismillah. Lanjutlah dengan bismillah. Kerjakan dengan bismillah. Ya, dalam artian selalu mengajarkan kita, kalau kita nak mengerjakan sesuatu yang bagus, kerjakan awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka niscaya perbuatan tersebut insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam bismillahirrahmanirrahim ini juga banyak sekali fadilah-fadilah. Fadilah-fadilah keistimewaan bagi orang yang membacanya bahkan. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, kemudian dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mampir ke surga. Rasul datang ke surga bersama malaikat Jibril. Rasul melihat suatu gubah yang begitu indah dengan gubah yang berwarna hijau. Gubahnya warna hijau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, apa itu?" Kata Jibril, "Itu adalah gubah dan kau memiliki kuncinya." Kata malaikat Jibril. Kata Rasul, "Apa kuncinya? Saya tidak bawa kuncinya." Kata Jibril, "Qul bismillahirrahmanirrahim." Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kunci untuk membuka gubah tersebut di dalam surga ada sebuah gubah yang kuncinya itu dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Maka disebut oleh Rasul SAW diucapkan oleh Nabi bismillahirrahmanirrahim, maka terbuka gubah tersebut. Ketika terbuka gubah tersebut, Rasul masuk ke dalamnya. Rasul masuk, ternyata di dalamnya ada 4 pancuran, yang dimana di surga ini ada 4 sungai, sumbernya dari 4 pancuran ini tadi. Ada sungai air putih, yang dimana air putihnya ini bening. Barang siapa yang meminum air ini la yamau ba'daha abada,
tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Orang yang minum banyak ini saking berdiri melegakan sekali. Sekali minum tidak merasakan haus selama-lamanya. Kemudian ada sungai madu, dan jelas madunya sangat jauh berbeda dengan madu yang ada di dunia. Kemudian ada madu susu, susunya jauh berbeda dengan susu yang ada di dunia. Kemudian yang terakhir ada juga sungai khamar, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak minum khamar di dunia. Kalau orang yang minum khamar di dunia tidak bisa merasakan khamar yang ada di akhirat, kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, benar-benar taubatnya dengan 3 syarat. Yang pertama, menyesali daripada perbuatan dosa yang telah ia lakukan, kemudian banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, dan ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka dengan 3 syarat ini tadi barulah dia disebut dengan taubatan nasuha, barulah nanti bisa dia merasakan khamar yang ada di akhirat. Kalau tidak, maka orang yang meminum khamar di dunia maka tidak akan pernah merasakan khamar yang ada di akhirat, yang ada di surga, kecuali mereka yang bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian dari empat sungai ini tadi bersumber dari 4 pancuran yang berada di dalam gubah tadi yang dimasukkan oleh Nabi. Kemudian masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ternyata melihat 4 pancuran tersebut. Satu pancuran itu berasal dari bolongan lafaz mim dari bismi. Kemudian satu pancuran lagi keluar airnya, sumber airnya dari sungai di surga itu keluar dari hak lafaz Allah. Kemudian yang ketiga keluar dari mim lafaz ar-Rahman, dan yang terakhir keluar dari mim lafaz ar-Rahim. Dari 4 pancuran inilah mengalir 4 sungai yang berada di surga, dan semuanya tersebut dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga makanya kalau kita ada dianjurkan nulis Bismillahirrahmanirrahim ketika malam tahun baru, ya, malam tahun baru 1 Muharram kita dianjurkan tulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Itu mimnya bolongkan, jangan dirapatkan. Karena ada dalil, ada sebab riwayat tadi Rasulullah SAW masuk ke dalam gubah, ada 4 pancuran yang berasal dari setiap golongan-golongan yang ada di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka besar sekali. Bahkan kalau mau timbang Bismillahirrahmanirrahim akan memiliki timbangan yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena setiap perkara yang ada di permukaan bumi ini, bahkan setiap kejadian-kejadiannya, setiap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, kejadian apapun dari hal yang terbesar sampai yang terkecil, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat sekalipun, Allah tuliskan semua di dalam Al-Quran Al-Karim. Semua tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim, tergantung dari kita mau mengkajinya. Karena Al-Quran 30 juz, kalau kita melihat cuma seperti yang kita lihat, cuma semua ini mungkin tebal, tetapi semua yang terjadi tercantum di dalam Al-Quran. Tergantung dari orang-orang yang mau mempelajari. Karena setiap huruf dari Al-Quran punya makna yang dalam sekali. Setiap tafsirannya. Makna setiap dari Al-Quran semuanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Semuanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Intinya semua kembali kepada Al-Fatihah. Dan dari semua 7 ayat dalam Al-Fatihah, semuanya kembali kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semua kembali. Intinya kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Bismillahirrahmanirrahim kembali kepada lafaz ba yang ada di bismi, kembali kepada lafaz ba. Dan dari lafaz ba semuanya kembali kepada titik daripada ba, bukan titik ba bukan, tapi titik ketika mau memulai ba. Bukan titik ba, bukan, tapi titik mau kalau orang nulis ba mulai gitu. Nah, titik mulai itu semuanya kembali dari situ. Salah satu daripada semuanya kembali kepada lafaz ba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, ketika mereka semua masih berada di alam azali, masih berada di alam ruh. Ketika semua masih berada di alam ruh, Allah tanya semua manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku bukan Tuhan kalian? Semua manusia pada saat itu menjawab. Serempak mereka menjawab, "Bala ya Allah." Bala diawali dengan lafaz ba. Itulah
huruf pertama yang diucapkan oleh manusia, huruf ba. Bala ya Rasulullah, tentu bala ya Allah, tentu ya Allah, tentu Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Tetapi ketika lahir, ketika mereka di dunia berbeda-beda. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan setiap yang kafir akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang telah mereka ucapkan dulu. Mereka mengatakan bala ya Allah, tentu ya Allah Engkau adalah Tuhan kami. Tetapi justru ketika di dunia malah dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah datang kepada mereka utusan Allah, sudah datang kepada mereka kitabullah, tetapi tetap mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Memang orang kafir tidak wajib sholat, tapi nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, kalau saya mau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ini, maka niscaya akan membuat 70 buku onta untuk bawa kitabnya. Ya, 70 buku onta nama kitab tafsiran daripada Bismillahirrahmanirrahim, 70 buku onta mawaknya itu pasti keberatan mereka. Saking begitu luasnya makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika bagi pernah suatu hari ke Sukabumi, ada suatu pesantren yang memang mempelajari ilmu alat dalam sekali, ilmu nahwu sharafnya dalam sekali. Di situ sampai mereka menulis, mengkhulasahkan, merangkum beberapa kitab khusus tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Khusus tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kitab Bismillah secara ilmu nahwu, ada satu kitab Bismillah secara ilmu mantik, ada satu Bismillah secara ilmu tauhid. Saya lihat secara nahwu ternyata makna Bismillahirrahmanirrahim bukan satu, bukan hanya artinya itu maknanya cuma dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan cuma itu maknanya ternyata, tapi ada 14.624 makna di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sangat dalam sekali makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. 14.620 makna yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di pesantren itu pernah di situ kan? Saya dapat cerita di pesantren itu ada orang yang sudah punya pesantren, sudah kiai, dia punya pesantren, punya murid kurang lebih 50-an sudah di dalam pesantrennya itu. Jadi dia murid 50-an. Suatu hari dia mampir ke pesantren yang ada di Sukabumi ini tadi. Dia datang pengen belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Atau kiai yang punya pesantren Sukabumi ini nanya, inti nak belajar paham atau nak cuma sekadar belajar? Ya belajar paham, cuma bukan sekadar belajar lewat-lewat. Ingat, saya pengen belajar paham kiai. Ya kan kita coba. Kira-kira berapa hari kiai? Wallah, kita coba. Dicoba 1 hari, 2 hari, 3 hari belum khatam Bismillahnya ini tadi penjelasannya. 1 minggu, 2 minggu belum selesai. 1 bulan, 2 bulan belum selesai. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru tentang Bismillahirrahmanirrahim. 3 tahun membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kan ini belum habis, cuma yang tiba dalam santai lama itu sudah tiba. Tentang Bismillahirrahmanirrahim sangat-sangat dalam sekali Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu bagus sekali kalau kita nak mengamalkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini ilmu yang berada pada tubuh gerakan perbuatan aslafun shalihin. Kalau kita nak ingat salaf kita, orang-orang tua kita yang masih belum lama mereka meninggal mungkin, yang kita tidak perlu melihat yang jauh, yang dekat di antara kita, yang sudah kita kenal, mereka banyak di antara mereka baru Bismillah, nak duduk Bismillah, tidak tinggal Bismillah dalam setiap apapun yang mereka lakukan Bismillah. Ini pengamalan ilmu mereka di dalam amal mereka. Orang-orang seperti ini, ilmu mereka di dalam amal mereka bukan hanya sekadar ucapan, tapi di amal mereka menunjukkan ini orang-orang berilmu. Ini orang-orang berilmu, inilah mereka orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang benar-benar mengamalkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi beliau juga melanjutkan setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau nyatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pun terdapat dua alasan kenapa setelah Bismillah selalu diawali dengan Alhamdulillah. Atau kalau kita melihat bagaimana setiap khatib di atas mimbar, setiap penceramah itu kalau mereka ada khatib, kalau tidak bawa Alhamdulillah tidak sah dia punya khutbah. Kalau tidak sah khutbah tidak sah Jumat.
Kalau orang penceramah tidak mulai alhamdulillah menunjukkan ghair alim, ini orang tidak ada alim ini orang. Kalau tidak mulai dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasulullah karena ada dua alasan. Pertama, mengikuti kitab Allah, mengikuti Al-Quran. Al-Quran habis bismillah, alhamdulillah alamin. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin di ibadillah la yuhtatamu fi bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqtar wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ahzab." Kata Rasul, kalau setiap sesuatu yang baik, yang bagus menurut syariat tidak diakhiri dengan alhamdulillah, maka itu perbuatan sama dengan bismillah tadi, kurang sempurna atau sedikit keberkahan di dalam perbuatan tersebut. Makanya kalau kita doa awali alhamdulillah, akhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, akhiri juga dengan alhamdulillah. Seperti itu. Semuanya ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Imam Nawawi beliau memulai kitabnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidaklah pantas setiap pujian terkecuali lillah, hanya milik Allah. Lam itu milik. Lam itu artinya milik. Maka arti alhamdulillah itu segala puji. Segala puji. Sebenarnya artinya hamd itu pujian. Alhamdulillah pujian artinya. Cuman alif lamnya, alif lam menunjukkan makna kul, alif lam yang bermakna segala. Maka segala puji lillah, milik Allah. Maka kalau kita melihat ada pujian, maka ingatlah hakikatnya pujian tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha berkuasa, Al-Aziz yang Maha mampu, Al-Ghaffar, Al-Aziz yang Maha Agung, Al-Ghaffar yang Maha mengampuni, Muqaddiril Aqdar yang menentukan setiap takdir, Musarrifil Umur setiap yang mengatur segala urusan-urusan hamba-hambanya, yang mengatur segala urusan, baik urusan langit ataupun urusan bumi, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala yang urus. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang mengganti malam ada siang, malam diganti siang, siang diganti malam, Allah Subhanahu wa taala semua yang punya urusan. Tumsiruhu liulil qulubi wal absar, tafsiratan liulil qulubi wal absar. Semua ini perubahan antara malam dan siang, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ini perubahan seperti ini tafsir kata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tafsiran, sebuah penglihatan batin, sebuah pemikiran, sebuah pembuka hijab bagi orang-orang yang memiliki hati yang dekat sama Allah. Orang-orang yang memiliki hati dan orang-orang yang punya pandangan. Dalam artian orang-orang yang memang benar-benar dia ahli tafakkur, orang yang banyak memikirkan tentang bagaimana perubahan malam kemudian diganti siang, siang diganti malam. Orang yang benar-benar berpikir tentang ini, bahwasanya semuanya adalah kebesaran Allah, semuanya menunjukkan keagungan Allah, bahwasanya semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang termasuk ulil qulub wal absar, orang yang punya hati dan orang yang punya mata. Kalau orang nanti berpikir tentang ini, orang itu belum dikatakan ulil qulub, hatinya belum dimiliki olehnya. Dia masih milik nafsunya, bukan dia memiliki hati. Dia belum memiliki absar, penglihatan hati, belum memiliki itu. Kalau orang belum bisa memandang, belum bisa berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah. Alladzi ayqadha min khalqihi min istafahu fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyadarkan hamba-hambanya daripada yang telah dipilih olehnya, maka kemudian setelah Allah pilih hamba-hambanya, kemudian Allah sadarkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka fi jumlatil akhyar. Allah masukkan mereka, Allah golongkan termasuk golongan orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang baik, orang-orang khair, orang-orang yang bagus. Wa wafaqa man istabahu min 'abdihi faja'alahu minal muqarrabin al-abrar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafaqa, Allah berikan taufik kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min 'abdihi, dari hamba-hambanya. Kemudian Allah jadikan mereka termasuk daripada orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum. Kemudian Allah berikan penglihatan kepada mereka, kepada orang-orang yang telah Allah cintai. Kalau Allah sudah cinta, Allah berikan pandangan yang berbeda kepada mereka. Mereka melihat, memandang dengan pandangan Allah.
Apa yang mereka lihat, yakni mereka mau melihat hal-hal yang baik. Mereka yang mau mereka kerjakan adalah hal-hal yang hak. Ini orang-orang yang sudah cinta Allah. Fazahadahu. Tanda kalau Allah sudah cinta sama seseorang, ini tandanya. Fazahadahu. Allah buat mereka zuhud fi hadhihi dar, di kehidupan dunia. Allah buat mereka zuhud, yakni zuhud itu tidak mengambil dari dunia terkecuali yang khusus untuk mereka butuhkan saja. Itu orang-orang zuhud. Atau dia punya banyak, tapi dia gunakan sekadar hajat, tidak lebih dari hajat. Juga darurah, mengambil seukuran hajat daripada yang halal yang mereka dapatkan. Ini kalau Allah sudah cinta sama seseorang, Allah pilih mereka, kemudian Allah buat mereka zuhud di dalam kehidupan dunia, dan Allah buat mereka fajtahadu fi mardati. Mereka sangat bersemangat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah Allah buat cinta, orang yang Allah cintai, mereka selalu berusaha bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Sehingga orang seperti ini kita bisa melihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang waliyah, seorang wali perempuan. Beliau ini Rabi'atul Adawiyah mengatakan, saya tidak beribadah untuk masuk ke dalam surga atau menghindari daripada masuk neraka. Karena surga dan neraka adalah ciptaan Allah. Saya ini hamba Allah. Saya beribadah karena saya ini adalah hambanya Allah. Saya beribadah karena saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga kalau misalkan dengan ibadah saya ini nggak jadi pengaruh, Allah misalkan masukkan saya ke dalam surga, Allah masukkan dalam neraka, nggak jadi masalah bagi saya. Yang penting keridhaan Allah sama saya. Nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridha sama saya. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka cari ketika orang sebuah dibuat cinta oleh Allah, mereka selalu kejar adalah keridhaan Allah. Wa ta'ahub li hadal gharar. Mereka siap-siap. Kalau orang sudah cinta sama Allah, maka mereka siap-siap seakan seperti orang yang mau pergi hijrah. Mereka siap-siap di dunia ini seperti orang yang mau pergi hijrah ke alam lain. Itulah yang mereka lakukan. Mereka siap-siap untuk menghadapi akhirat. Mereka siap-siap untuk pindah hijrah ke akhirat. Ini kalau orang sudah cinta sama Allah. Yang mereka buat adalah bagaimana saya hidup di dunia ini sebagai bekal kehidupan saya di akhirat nanti. Karena orang hidup di akhirat tergantung bagaimana dia membuat bekal dalam kehidupan di dunia. Inilah mereka-mereka. Wajibina bima yasqatu wal hadri min adzabillah. Orang-orang yang Allah sudah buat cinta, mereka akan menjauhi apa-apa yang Allah benci, apa-apa yang Allah murka, dan mereka tentunya akan berhati-hati sekali dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan mereka kepada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil pula diri mereka dengan benar-benar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka penuh dengan pancaran-pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Kemudian juga setelah mengucapkan alhamdulillah, Imam Nawawi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah, kemudian juga bersyahadat kepada Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat serta para pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di mana beliau Imam Nawawi memulai kitabnya dengan muqaddimah pendahuluan yang didahului dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah, kemudian syahadatain, 2 kalimat syahadat, dan juga salawat kepada Nabi beserta para keluarga dan sahabat serta para pengikut beliau. Dan selesai masalah muqaddimah, baru kita masuk amma ba'du. Ya, insyaallah kita lanjutkan di minggu depan, mulai masuk ke dalam pembahasan, karena amma ba'du ini digunakan untuk pemisah antara muqaddimah dan isi pembahasan. Jadi antara muqaddimah, orang kalau mau basa-basi disebutnya. Kalau ngomong ada basa-basi. Tapi kalau dalam ceramah, dalam kitab, dalam khutbah itu muqaddimah disebutnya, pendahuluan. Pendahuluan itu dengan hamdalah. Dan dari muqaddimah nak masuk ke isi pembahasan dipisah dengan amma ba'du. Dan yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Nah, dipisah dengan amma ba'du baru masuk ke dalam inti, ke dalam pembahasan apa maksud
pendengaran kita dikali Allah kita buka di pertemuan selanjutnya pada 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa-apa yang telah kita dengar, sehingga Allah mudahkan kita punya badan, Allah mudahkan kita punya hati, Allah lembutkan sehingga dapat mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu menambah tingkat kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga menjadikan ilmu yang telah kita dengar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, dan ilmu yang mendapatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala hada ma aqulu lakum rabbana fa'ala Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.